Seorang pejabat ditemukan tewas mengenaskan di kamar kos sempit. Tubuhnya tertutup selimut dan kepala terikat lakban. Sebelum kematiannya, ia sering terlihat gelisah. Tatapannya kosong, langkahnya terburu, seperti sedang dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Malam terakhir, suara gaduh terdengar dari kamarnya, tapi tak seorang pun berani mengetuk pintu. Selamat datang di Pustaka Misteri, tempat kisah-kisah menyeramkan dibacakan hingga dinginnya menempel di tulang. Malam ini, kita menyingkap tragedi seorang pejabat yang mati misterius di sebuah kos tua dengan tanda-tanda teror gaib yang sudah lama mengintainya. Arif Wibowo, seorang pejabat muda dengan jabatan strategis di pemerintahan kota, tiba di kos tua itu menjelang senja. Wajahnya letih, matanya sayu, seolah setiap langkah yang ia ambil semakin menambah beban di pundak. Ia menyeret koper kecil berisi pakaian seadanya, jauh berbeda dari citra seorang pejabat yang biasa tampil rapi dengan mobil dinas berkilau. Kos tersebut terletak di ujung gang sempit, dikelilingi pagar besi berkarat dan tanaman liar yang tumbuh tanpa terurus. Cat tembok sudah mengelupas, meninggalkan bercak hitam seperti luka lama. Penghuni lama menatap kedatangannya dengan heran. "Kenapa orang sekelas dia mau tinggal di sini?" bisik seorang ibu-ibu dari beranda. Tidak ada jawaban, hanya rasa penasaran yang menggantung di udara. Arif memilih kamar di lantai 2, ruangan sempit dengan jendela menghadap jalan buntu. Saat membuka pintu, ia merasakan hawa dingin merambat ke kulit, padahal cuaca di luar masih panas. Tirai kusam bergoyang pelan meski jendela tertutup rapat. Ia menghela napas panjang lalu meletakkan koper di sudut ruangan. Tetangga sebelah sempat melihatnya duduk lama di kursi kayu dekat jendela, menatap kosong ke arah jalan. Tangannya gemetar, memegang ponsel yang berkedip menerima panggilan. Namun ia tak menjawab. Malam mulai turun dan lampu kamar menyala redup. Dari balik kaca, bayangan tubuhnya terlihat goyah, seperti orang yang tengah menanggung ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bangunan kos itu berdiri di lahan peninggalan keluarga lama. Arsitekturnya campuran gaya kolonial dengan renovasi seadanya. Koridor panjang berlapis keramik kusam memantulkan cahaya lampu neon yang berkelip seperti hampir padam. Cat dinding berubah warna dari putih menjadi kekuningan, penuh retakan tipis yang menyerupai urat-urat halus di kulit tua. Bau lembab bercampur debu menguasai udara, membuat siapapun yang lewat merasa sesak. Suara rembesan air terdengar dari atap, menetes perlahan ke ember yang sudah penuh setengahnya. Tikus-tikus kecil berlari di antara celah papan lantai, meninggalkan jejak suara yang membuat bulu kuduk meremang. Tangga kayu menuju lantai atas berderit setiap kali diinjak, bahkan saat tidak ada orang yang lewat, seolah menandakan langkah-langkah tak terlihat ikut mendiami tempat itu. Penghuni lama sudah terbiasa dengan keanehan tersebut. Mereka jarang keluar kamar selepas jam 10 malam. Ada yang mengatakan lorong kos sering dipenuhi aroma dupa terbakar, padahal tidak ada yang menyalakan. Ada pula yang bersumpah melihat pintu kamar terbuka sendiri lalu tertutup pelan, meski penghuninya sedang tidur. Bagi Arif, semua itu terasa menekan sejak awal. Malam pertamanya di sana disambut dengan suara televisi samar dari kamar kosong di ujung lorong, padahal kabel listrik ruangan itu sudah dicabut bertahun-tahun lalu. Lampu kamar mandi umum menyala dan padam dengan irama tak teratur, seperti dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Setiap kali ia menoleh, ada perasaan bahwa sesuatu bersembunyi di sudut gelap, mengawasi tanpa pernah benar-benar menampakkan diri. Sejak malam pertama, Arif mulai mengeluhkan hal-hal yang membuat penghuni lain kebingungan.
Ia sering keluar kamar dengan wajah pucat, keringat membasahi pelipis meski udara malam terasa dingin. Kepada penjaga kos, ia mengatakan kamarnya terlalu ramai, padahal jelas hanya ada dia seorang di dalam. Beberapa kali ia turun ke dapur bersama penghuni lain, mencoba mengalihkan rasa takut dengan secangkir kopi instan. Namun, percakapannya selalu berhenti tiba-tiba. Ia menatap kosong ke arah sudut ruangan, seakan mendengar suara orang lain berbisik di dekat telinganya. Ada yang terus memanggil nama saya, katanya pelan, membuat orang-orang di sekitarnya merinding. Pagi hari, penghuni lain mendapati Arif duduk di tangga dengan mata merah, mengaku tidak bisa tidur. Ia mendengar bunyi langkah kaki bolak-balik di depan pintunya, padahal lorong gelap dan sepi. Ketika membuka pintu, lorong itu kosong. Namun ia bersumpah melihat ujung kain putih lenyap di tikungan. Keluhan aneh itu semakin sering. Ia mengatakan barang-barangnya berpindah sendiri, kertas kerja tercecer di lantai, ponselnya berbunyi padahal tidak ada panggilan. Seperti ada yang ingin mengusir saya, ucapnya lirih. Penghuni lama hanya saling pandang. Mereka tahu kos itu memang menyimpan kisah kelam, tapi tak ada yang berani menjelaskan lebih jauh. Malam berikutnya, terdengar suara keras dari kamarnya. Pintu bergetar seakan dipukul dari dalam. Ketika penghuni lain mencoba menghampiri, Arif membuka pintu dengan wajah panik. "Kalian tidak dengar? Ada orang yang berteriak di dalam kamar saya." Semua terdiam, karena mereka hanya mendengar sunyi. Kos itu seolah berubah wujud setelah tengah malam. Suara yang tidak pernah terdengar di siang hari mulai bermunculan. Dari balik dinding kamar Arif, terdengar ketukan pelan yang teratur, seperti seseorang mengetuk dengan ujung kuku. Ketukan itu berhenti ketika ia mendekat, lalu muncul lagi dari arah berlawanan. Lorong panjang semakin sunyi, hanya sesekali terdengar suara kain bergesekan dengan lantai. Penghuni yang masih terjaga mengaku mendengar bisikan samar, menyebut-nyebut nama asing berulang kali hingga bulu kuduk mereka berdiri. Arif yang mencoba menenangkan diri, menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu justru terasa lebih dekat, seperti keluar dari dalam kepalanya. Di kamar mandi umum, air keran menetes tanpa henti. Bunyi tetesannya berubah-ubah ritmenya, kadang cepat, kadang lambat, menyerupai kode yang tidak dipahami siapapun. Beberapa kali terdengar pula suara seseorang menyapu lantai, padahal tidak ada penghuni yang keluar malam itu. Arif pernah mencoba keluar untuk mengecek, tapi lorong hanya kosong dengan lampu yang berkedip-kedip. Puncaknya terjadi saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dari arah tangga terdengar derap langkah banyak orang naik bersamaan. Langkah itu berat, teratur, dan semakin lama semakin dekat. Arif menahan napas, menunggu siapa yang muncul. Namun, begitu pintu kamarnya terbuka sedikit, lorong sepi tanpa siapapun. Bau anyir tiba-tiba menyergap, membuatnya muntah di lantai. Ia yakin dirinya sedang digiring ke dalam sesuatu yang tidak akan berakhir baik. Lorong kos di lantai 2 selalu remang, hanya diterangi lampu neon yang sesekali berkelip. Malam itu, ketika semua penghuni sudah menutup pintu rapat, Arif keluar kamar dengan langkah ragu. Dari ujung lorong, ia melihat sesuatu bergerak. Sebuah bayangan panjang melintas, tapi tidak ada tubuh yang menimbulkannya.
Ia mendekat perlahan, jantung berdegup kencang. Bayangan itu menempel di dinding, bentuknya menyerupai sosok manusia dengan tangan terulur. Anehnya, meski Arif berhenti, bayangan itu tetap melangkah, bergerak menuju arah yang berlawanan. Ketika ia mencoba menyorot dengan ponsel, cahaya hanya memantul di cat dinding kusam, sedangkan bayangan itu tetap jelas terlihat, seakan punya kehidupan sendiri. Beberapa penghuni lain mengaku juga pernah melihat hal serupa. Seorang mahasiswa yang tinggal di kamar paling ujung berkata bayangan itu sering mengetuk pintunya sebelum lenyap. Ada juga yang mengaku melihat dua bayangan berdiri berdampingan di tangga, menatap ke arah kamar Arif lalu hilang ketika disapa. Malam semakin larut. Arif kembali ke kamarnya, tapi perasaan diawasi tak kunjung hilang. Dari celah pintu, ia masih bisa melihat bayangan hitam itu berdiri diam, tak bergerak, menunggu di tengah lorong. Ketika akhirnya ia menutup pintu, suara ketukan pelan terdengar dari luar. 3 kali, seperti isyarat bahwa ia tidak sendirian. Malam berikutnya, Arif duduk di kursi kayu dekat jendela dengan ponsel di tangannya. Layar berkedip menampilkan panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Nada dering terdengar pelan, berulang, seakan menembus kesunyian kos. Ia mengangkat dengan tangan gemetar, tapi tidak ada suara di seberang. Hanya dengung statis, seperti radio rusak. Panggilan itu terulang berkali-kali. Setiap kali ia menjawab, hasilnya sama. Keheningan bercampur bisikan samar yang tak bisa ia mengerti. Kadang terdengar seperti nafas berat, kadang menyerupai tawa lirih seorang perempuan. Arif mencoba merekamnya, tapi file suaranya selalu kosong, hanya hening total. Penghuni kamar sebelah pernah mendengar dering yang sama, padahal ponselnya tidak berdering. Mereka mengetuk pintu Arif, tapi ia tidak membuka. Dari celah bawah pintu, terlihat bayangan kaki yang mondar-mandir, seakan ia sedang berbicara dengan seseorang yang tak ada di dalam ruangan itu. Ketika akhirnya ia keluar, wajahnya pucat dan matanya merah. "Ada yang terus menelepon saya," katanya lirih. "Mereka bilang nama saya berulang-ulang." Tidak ada yang berani menanggapi. Semua memilih diam, pura-pura tidak mendengar. Sekitar pukul 3 dini hari, dering ponselnya kembali menggema. Kali ini ia biarkan berdering tanpa diangkat. Namun suara itu berubah menjadi ketukan di pintu kamarnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu hening. Arif menatap layar ponselnya yang kini menampilkan panggilan terjawab, padahal ia tidak pernah menyentuh tombol apapun. Arif mulai menyadari bahwa kamarnya tidak pernah sama ketika ia tinggalkan. Buku-buku yang ia susun rapi di meja kerja seringkali berpindah posisi. Kadang terbuka di halaman acak, kadang menumpuk di lantai dengan pola melingkar. Pulpen yang semalam ia letakkan di atas buku, pagi harinya ditemukan menancap di celah lantai kayu. Sepasang sepatu kulitnya pernah ia taruh di dekat pintu. Saat kembali dari kamar mandi, sepatu itu sudah berada di atas tempat tidur, tersusun tegak dengan arah menghadap ke jendela. Lebih aneh lagi, koper kecil yang ia kunci dengan gembok ditemukan terbuka. Isinya berantakan, namun tidak ada satupun yang hilang. Penghuni sebelah sempat melihat Arif keluar kamar dengan wajah bingung. "Barang-barang saya bergerak sendiri," katanya pelan. Mereka mengira ia hanya stres. Namun malam berikutnya, mereka sendiri mendengar suara kursi terseret di lantai kamarnya.
Ketika diperiksa, kursi itu memang sudah bergeser beberapa meter dari posisi semula, padahal Arif mengaku tidak menyentuhnya. Semakin lama, kejadian itu bertambah parah. Lampu meja menyala padam tanpa disentuh. Cermin kecil di dinding jatuh pecah, dan lembaran kerja kertas Arif berterbangan meski jendela tertutup rapat. Malam terakhir, ia mendapati semua barang pribadinya tersusun rapi di tengah kamar, seperti dipajang untuk sebuah pameran. Ia berdiri kaku, merasa seseorang atau sesuatu sedang menunjukkan bahwa kamar itu bukan miliknya. Suatu malam, Arif duduk di kursi menghadap jendela, mencoba menenangkan diri dengan menatap lampu jalan di luar. Kaca jendela buram karena embun, memantulkan bayangan samar dari dalam kamar. Saat ia menatap lebih lama, refleksi itu berubah. Bukan lagi wajahnya yang terlihat, melainkan sosok asing, wajah pucat dengan mata hitam pekat. Mulutnya tertutup rapat, seakan dijahit. Arif terkejut, mundur dari kursinya, namun bayangan itu tetap menempel di kaca. Ia berani mendekat sekali lagi, menempelkan telapak tangan ke permukaan dingin. Refleksi tangannya tidak mengikuti, malah mengangkat jemari perlahan, seperti menyapanya dari dunia lain. Tubuh Arif bergetar, napasnya tersengal. Penghuni kos yang kebetulan lewat di lorong mendengar suara teriakan pendek dari dalam kamar. Mereka mengetuk pintu, tapi Arif tidak menjawab. Ketika pintu akhirnya dibuka, ia berdiri gemetar di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi. Ada orang di kaca, katanya terbata, menunjuk ke jendela. Namun yang mereka lihat hanyalah pantulan lampu redup. Sejak saat itu, Arif menutup kaca jendelanya dengan kain tebal. Namun kain itu selalu jatuh setiap pagi, seolah sengaja dilepaskan. Kadang, ketika ia menyalakan lampu kamar, terlihat bayangan samar seseorang berdiri di balik kaca, menatap lurus ke arahnya. Bayangan yang tidak pernah hilang, meski ia berusaha menghindar. Malam itu hujan turun deras, membasahi atap seng kos yang berkarat. Suara rintik air bercampur dengan gemuruh petir membuat suasana semakin menekan. Penghuni lain sudah berusaha tidur lebih awal, menutup telinga dengan bantal. Hanya kamar Arif yang tetap menyala, tirainya bergerak pelan meski jendela tertutup rapat. Sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara keras dari lantai 2. Suara benda jatuh diikuti dengan dentuman kursi terseret. Beberapa penghuni terbangun, saling pandang dengan rasa cemas. Tak lama kemudian, jeritan panjang memecah keheningan. Jeritan itu tinggi, serak, seakan keluar dari tenggorokan yang dicekik. Orang-orang berlari ke lorong, namun berhenti di depan pintu kamar Arif. Suara teriakan masih terdengar, bercampur dengan bunyi pukulan keras di dinding. Lampu lorong berkedip liar, membuat bayangan bergerak cepat di sekitar mereka. Ada yang memberanikan diri mengetuk pintu sambil memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban selain jeritan yang kian melemah. Jeritan itu berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Lorong terasa lebih dingin dari biasanya,
seperti angin malam menyusup dari celah yang tak terlihat. Beberapa penghuni berlari turun, ingin mencari bantuan, sementara yang lain hanya berdiri terpaku. Pintu kamar Arif tidak terbuka, tapi dari celah bawah pintu mengalir cairan merah gelap, membuat semua orang membeku. Pagi harinya, suasana kos berubah mencekam. Polisi datang setelah laporan dari penghuni yang semalam mendengar jeritan. Pintu kamar Arif digembok dari luar dengan rantai tipis yang tidak pernah dipasang sebelumnya. Butuh waktu beberapa menit hingga petugas berhasil mendobraknya. Begitu pintu terbuka, bau anyir langsung menyergap, membuat beberapa orang yang menunggu di lorong menutup hidung dan mundur. Di dalam kamar, cahaya matahari menyorot ruangan yang berantakan. Kursi terbalik, lembaran kertas bertebaran di lantai, dan kaca jendela retak dengan pola seperti tangan yang menempel kuat dari dalam. Semua benda tampak kacau, seolah baru terjadi pergulatan hebat. Di sudut kamar, tepat di atas tikar lusuh, tubuh Arif tergeletak kaku. Para petugas terdiam sejenak sebelum mendekat. Wajah Arif pucat, matanya tertutup rapat. Ada selimut menutupi tubuhnya. Namun lekukan kain memperlihatkan bentuk tubuh yang kaku. Kepala terlihat dibalut rapat oleh lakban, menutupi mulut hingga ke telinga, seakan ada yang berusaha membungkam jeritannya. Tangan terlipat di bawah tubuh, sementara kakinya lunglai tak berdaya. Beberapa penghuni yang mengintip dari pintu menangis histeris. Mereka tidak percaya kejadian mengerikan itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. Seorang petugas forensik menggeleng, lalu berkata lirik, "Sulit dipercaya ia bisa melakukannya sendiri." Ucapan itu hanya menambah tanda tanya besar. Jika bukan dia yang melakukan, siapa yang ada di dalam kamar semalam? Ketika petugas forensik mulai mendekati tubuh Arif, sorotan lampu senter menyingkap kondisi yang lebih mengerikan. Lakban abu-abu melilit erat kepalanya, menutup rapat mulut, pipi, hingga sebagian dahi. Lapisan itu berulang kali menekan kulit, meninggalkan bekas merah keunguan di bawahnya. Seakan ada tangan kuat yang dengan sengaja membungkus wajahnya hingga tak menyisakan ruang untuk bernafas. Petugas mencoba memotong lakban itu dengan hati-hati. Suara robekan terdengar nyaring di tengah keheningan kamar. Ketika lapisan pertama dilepas, wajah Arif tampak membiru, bibirnya membengkak, dan gigi terkatup rapat dalam ketegangan terakhir. Beberapa orang yang melihat menutup mata, tidak sanggup menahan perasaan ngeri. Yang membuat semua orang bergidik adalah cara lakban itu menempel. Bukan seperti ikatan yang dilakukan terburu-buru, melainkan rapi dan berlapis, seolah dibuat oleh seseorang yang telaten namun kejam. Tidak ada tanda-tanda alat pemotong di dekat tubuh, tidak ada gulungan lakban tersisa. Seakan-akan lakban itu muncul begitu saja, menyelimuti wajah Arif tanpa jejak tangan manusia. Seorang polisi berbisik kepada rekannya bahwa sulit membayangkan korban bisa melakukan ini sendiri. Bahkan orang dengan niat bunuh diri pun jarang sanggup menutup wajahnya serapat itu.
Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara kamera yang memotret setiap detail sebagai barang bukti. Namun bagi mereka yang menyaksikan langsung, gambaran kepala terbungkus lakban itu akan terus menghantui pikiran mereka setiap kali malam tiba. Setelah lakban dilepas dari wajah Arif, petugas mengamati tubuhnya yang tertutup rapat oleh selimut tipis bermotif bunga pudar. Selimut itu tersampir rapi, seolah ada seseorang yang menidurkan jasadnya dengan penuh kesengajaan. Bukan sembarangan menutup, melainkan dengan pola yang teratur, mulai dari kaki, naik hingga ke bahu, lalu ditekan pada sisi-sisinya sehingga tubuh terkunci di dalamnya. Ketika selimut ditarik perlahan, tampak pakaian korban kusut dan basah oleh keringat dingin yang sudah mengering. Lengan kirinya tertekuk tidak wajar, seperti dipaksa masuk ke bawah tubuh. Ada goresan panjang di lengannya, namun tidak ada benda tajam ditemukan di kamar. Kakinya juga membiru, menunjukkan tanda bahwa sirkulasi terhenti sebelum kematian. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah fakta bahwa tidak ada penghuni kos yang mendengar suara langkah keluar dari kamar itu setelah jeritan terakhir. Jika benar ada pelaku yang menyelubungi tubuh Arif dengan rapi, bagaimana ia bisa meninggalkan kamar tanpa terlihat? Pintu terkunci dari dalam, jendela berterali besi, dan tidak ada jejak pelarian. Beberapa saksi menuturkan mereka pernah melihat bayangan putih masuk ke kamar korban malam sebelumnya, tapi tak ada yang berani bersuara keras. Kini, selimut itu menjadi bukti paling nyata. Ada tangan lain yang memastikan tubuh Arif tidak akan bergerak lagi. Petugas hanya bisa saling pandang, menyadari bahwa kasus ini tidak sekedar perkara kriminal biasa, melainkan menyimpan misteri yang lebih gelap. Seusai kejadian, penghuni lama kos mulai saling berbisik. Mereka bercerita bahwa kamar yang ditempati Arif sebenarnya sudah lama dibiarkan kosong. Beberapa tahun silam, seorang pria juga ditemukan meninggal di ruangan yang sama, dengan kondisi tak kalah janggal. Sejak itu, kamar tersebut dikenal angker, namun pemilik kos tetap menyewakannya diam-diam kepada siapa saja yang berani. Seorang bapak tua yang tinggal di lantai bawah mengatakan pernah mendengar suara tangisan perempuan dari kamar itu setiap malam Jumat. Sementara seorang mahasiswa lama mengaku melihat sosok berambut panjang duduk di kursi dekat jendela, padahal kamar sedang kosong. Cerita-cerita itu hanya jadi gosip di lorong, tak pernah diucapkan keras-keras, seolah menyebutnya saja bisa mengundang masalah. Kini, setelah kematian Arif, semua cerita itu kembali muncul. Dia bukan yang pertama, bisik seorang penghuni kepada temannya, dan mungkin bukan yang terakhir. Ucapan itu menyebar dari mulut ke mulut, menambah rasa takut yang menekan setiap penghuni. Polisi meninggalkan kamar dengan garis kuning, tapi para penghuni tahu itu tidak cukup untuk menghentikan apapun yang mendiami tempat itu. Setiap malam setelah kejadian, lorong terasa lebih dingin, lampu lebih sering berkedip, dan suara ketukan dari kamar kosong itu terdengar lagi. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berdoa agar bisikan yang pernah menjerat korban tidak datang menghampiri mereka. Kematian itu meninggalkan misteri. Apakah ia dibunuh manusia atau dijemput sesuatu yang tak pernah terlihat? Yang pasti, kamar kos itu kini dibiarkan kosong, tak seorang pun berani mendekat. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita. Kalau kalian berani melewati lorong kos tengah malam, dengarkan baik-baik. Siapa tahu ada ketukan dari kamar kosong itu.
Tulis pengalaman kalian di komentar dan jangan lupa subscribe agar perjalanan bersama Pustaka Misteri terus berlanjut.